Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya. Setelah kemarin saya membahas tentang usia kota Takengon dan kemudian asal nama kota Takengon, kali ini saya coba membahas Gayo dan kaitannya dengan Bali, tempat saya berdomisili saat ini. Ya, jadi dulu ketika saya masih di Gayo, Bali ini betul-betul nggak terbayangkan ya. Itu suatu dunia yang sangat jauh, yang hanya ditonton di TV, dan nggak kebayang juga saya akan pernah sampai ke sini. Nah, jadi bayangan saya pada saat itu, Bali ini adalah dunia yang sangat berbeda dengan Gayo, dari kebiasaan, dari budaya, dari struktur masyarakat. Gitu. Nah, tapi setelah saya ke sini, dan sekarang saya sudah 20 tahun di Bali, ya bahkan lebih lama daripada di Banda Aceh, bahkan di Gayo sendiri ya. Ya bahkan saya lebih lama di Bali sudah daripada tinggal di Gayo sendiri. Saya lebih lama tinggal di Bali ya. Jadi saya cukup banyak mengetahui tentang seluk-beluk kehidupan masyarakat Bali, bagaimana struktur masyarakatnya, bagaimana sih sebuah desa di sini pembagiannya. Nah, jadi dulu ketika saya masih di Aceh, di Banda Aceh, di Gayo juga, ketika berbicara tentang Bali, tentu saja yang saya tahu, Bali itu beragama Hindu. Dan Hindu itu identik dengan kasta, sistem kasta ya. Dan pada waktu itu dikatakan, dan itu yang membedakan dengan Islam, sementara kita di Islam itu tidak ada sistem kasta. Awalnya dulu saya bayangkan juga kasta di Bali ini betul-betul strict dan ketat sekali seperti sistem kasta di India. Di India itu di mana yang namanya kasta Dalit itu bahkan bayangannya pun tidak boleh kena dengan orang yang kastanya lebih tinggi. Dan ternyata kalau kita baca beberapa literatur tentang India, baik itu yang non-fiksi maupun fiksi seperti God of Small Thing, ya, Arundhati Roy itu bahkan ketika mereka sudah memeluk agama selain Hindu pun, kebiasaan kasta itu masih tetap mereka pertahankan. Ya, seperti di dalam ceritanya Arundhati Roy di Get Out Small Thing itu. Jadi si perempuan ini, dia kemudian jatuh cinta pada orang di kasta yang lebih rendah, padahal dulu sudah beragama Kristen ya, di dalam cerita itu, tapi masih tidak bisa diterima gitu. Nah, di Bali saya temukan, begitu saya kesini ternyata berbeda. Ya, di Bali sendiri kasta itu lebih disebut sebagai warna. Jadi ini di masyarakat apa namanya bagian dari semacam profesi kalau zaman dulu itu warna itu. Jadi maksudnya peran mungkin lebih tepat peran di dalam masyarakat. Gitu. Nah, misalnya di sini kasta Brahmana itu bertindak sebagai pemimpin agama, ya. Jadi ritual-ritual keagamaan itu dilakukan oleh kasta Brahmana. Tidak semuanya ya, tapi yang sudah ditunjuk sebagai pedanda namanya kalau di sini. Jadi kasta Brahmana itu siapapun bisa namanya tidak bagus, semuanya kalau perempuan itu Dayu, tidak Ayu, yang disingkat Dayu begitu. Tapi tidak semuanya memimpin ritual keagamaan dari orang yang sudah ditunjuk menjadi pedanda saja. Dan pedanda pun di sini disebut juga sulinggi, artinya orang yang tinggal di rumah menunggu dipanggil untuk memberikan ya pelayanan religius setelah orang menikah, meninggal gitu, anak yang lahir gitu biasanya dipanggil di rumah. Dan kerja di rumah yang membaca lontar, segala macam seperti itu. Nah itu pedanda. Kemudian ada yang kesatria itu biasanya anak agung, itu cokorda, beberapa tempat ada yang gusti. Gitu. Nah, itu mereka itu bertindak sebagai pemimpin pemerintahan bisa dikatakan.
kemudian ada Weisha, itu kan dari pedagang, tapi di sini ya Gusti itu ada juga mereka itu di pemerintahan, tergantung daerahnya di sini di Bali. Dan selebihnya itu Jabe, Jabe atau kasta Sudra dikatakan, tapi di sini di Bali yang saya dengar sehari-hari itu orang lebih biasa menyebut dirinya Jabe daripada Sudra, ya. Nah itu ibaratnya rakyat biasa, gitu ya. Nah ini menariknya. Ternyata setelah saya ini itu mirip sekali dengan konsep Sarakopat kalau kami itu di Gayo. Jadi di Sarakopat itu juga kurang lebih sama ya. Jadi di sana itu ada imam. Imam itu fungsinya juga seperti pedanda di sini, Brahmana. Jadi dulu kalau di kampung-kampung itu ada orang yang menikah, ada yang melahirkan, beri nama meninggal juga. Itu upacara-upacara itu dipimpin oleh imam, ya. Tapi nggak semua guru imam itu bisa bertindak sebagai imam, hanya yang ditunjuk mbah desa biasanya yang paling tua di sana. Jadi sangat mirip dengan konsep dari Brahmana di sini ya. Dan kebetulan saya sendiri dari guru imam kalau di Ishak itu. Jadi kami itu biasanya di sana memang dari keluarga kami untuk memimpin ritual itu, dan juga ada peran lain dari guru imam ini biasanya. Itu menjadi kejurun belang. Namanya kalau kejurun belang itu di sini, kalau di Bali ini semacam apa namanya ya, semacam kelian subak gitu, tapi bukan keliannya. Jadi mungkin seperti pemangku gitu, tapi khusus untuk upacara di subak, pemakapan menanam, kapan untuk membersihkan gitu, kapan ini ya. Nah itu kejurun belang namanya. Di sana itu juga dari guru imam dari kami. Nah, dari guru imam itu seperti di sini juga tidak dipersiapkan untuk memimpin pemerintahan. Ya, tidak untuk pemerintahan, tapi biarpun biasanya lebih dihormati, umumnya yang menjadi pemerintah seperti di sini satria, orang agung atau gusti itu minta pendapat kepada imam itu. Jadi dari cerita-cerita yang saya dengar turun-temurun dari kakek saya, dari datu saya, dulu waktu masih ada sistem kerajaan di Lingga, tapi kerajaannya nggak seperti di Bali ya, yang mana ada istananya, ada struktur yang begitu kompleks. Di sana enggak. Jadi kerajaan itu adanya di Lingga, ada masyarakat, ada rumahnya sendiri di sana, tapi para menterinya nggak tinggal di sekitarnya gitu, Pati gitu kan, kemudian Hulu Balang segala macam enggak gitu. Tapi kalau ada hal-hal yang genting, biasanya itu dijemput, panggil. Nah, pada waktu itu yang saya sebagai imam terakhir di saat sebelum kedatangan Belanda, biasanya dipanggil oleh Rejelinge ke sana kalau ada hal-hal yang penting untuk dibicarakan. Itu misalnya Belanda mau masuk, apa gimana kita untuk membuat bereaksi terhadap itu, apa yang kita lakukan, itu biasanya dipanggil. Jadi mirip sekali, bukan mirip, memang perannya seperti peran Brahmana kalau di Bali ya. Kemudian itu ada reje, kalau di tempat lain reje itu adalah agung di sini, atau cokorde, orang di puri. Tapi kalau di sana kita nggak punya puri ya, hanya di Lingga itu ada rumah khusus, rumah topong apa namanya istilahnya gitu, itu untuk tempat raja yang ada 4 pintunya. Kalau di tempat lain nggak ada, itu cuma rumah pintu ruang. Jadi tinggal di masa lalu itu. Jadi di struktur itu berbeda, tapi di struktur kemasyarakatan tadi itu mirip dengan di Bali ya. Kemudian yang seperan Gusti di sini, kalau di Gayo itu namanya, kalau di tempat saya terutama di Ishak, itu strukturnya yang Brahmana tadi imam, ya imam, guru imam namanya. Kemudian yang menjadi agung seperti di sini anak agung atau cokordenya itu kepala akal namanya. Jadi kepala akal ini mereka memimpin pemerintahan.
Kemudian ada yang perannya seperti Gusti di sini, itu namanya wakil C, yaitu semacam sekretaris atau yang membantu kepala akal dalam bidang pemerintah, dan selebihnya itu rakyat biasa ya, rakyat itu kalau di sana, tapi karena kita lebih egaliter ya, di Gayo itu lebih umum disebut sudere. Nah, jadi yang rakyat itu disebut sudere gitu. Jadi di situ kemiripannya antara sistem kasta di Bali dan Sarakopat di Gayo. Jadi meskipun kita terpisah jarak seperti itu, ada indikasi kalau dulu sebelum nenek moyang kami memeluk Islam, yang kami anut di sana, mungkin secara spiritualitas, mungkin tidak persis sama dengan Bali, tapi mirip-mirip seperti itu. Gitu. Kita juga banyak memberi perhatian, penghormatan kepada alam, misalnya sama seperti di Bali. Kemudian kita mengaturkan juga beberapa persembahan semacam banten kalau di Bali itu ke alam, yang sampai sekarang masih ada dilakukan, tapi sudah dengan nilai-nilai Islam. Misalnya ada pesejuk namanya di sana. Ya pesejuk itu kalau di Aceh namanya pesiju. Itu ya seperti di Bali juga, di percikan air gitu ya. Mirip. Kali ini saja dulu. Nanti di video yang lain saya akan ceritakan lagi. Ada banyak kemiripan lagi, misalnya dulu di Gayo itu ada juga budaya potong gigi seperti di Bali, Betatah di sini. Dulu ya, pra-Islam juga ada di sana. Ya, banyaklah ininya kemiripannya ya. Jadi pantengin terus videonya. Nanti saya akan tampilkan lagi cerita-cerita lain ya, tentang Gayo, tentang Bali, dan mungkin tentang yang lain-lain juga. Ya, begitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.